Kenapa? Allah nyuruh kita berpikir. Di balik pikiran itu Allah. Udah selesai. Dekat sekali dengan Allah itu. Maka nur ini, tapi meskipun kita berani, kita dikit. Nah, siap nggak nanti jadi fi'atun qalilah, kelompok yang sedikit tapi berpikir, daripada orang-orang yang langsung bertindak tapi dia nggak mikir. Pilih mana, Pak? Umar kirim 4 orang tapi sama dengan 1000. 4 orang tuh mikir dulu dia mau diapain. Yang 1000 berbuat dulu baru mikir. Dikirim ke sana supaya yang 1000 diajar mikir dulu. 4 sama dengan 4000. Akhirnya yang 4000 ini bisa mikir dulu yang benar. Dia melatih lagi orang-orang setelahnya. Berlipatlah tentara umat Islam di Mesir saat itu. Itu dahsyatnya. Apa yang difikirkan? Ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu berulang aja, Pak, berulang, pola-pola. Jadi kalau saya menerjemahkan, sesungguhnya pada yang demikian itu pola-pola yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Ya, kita doakan negeri ini. Walaupun saya bukan PNS, Pak, ya, saya bukan pegawai pemerintah, saya swasta. Saya mungkin paling mudah kalau mau ngajak orang berontak, paling mudah. Tapi enggak, saya cinta negeri ini. Saya sangat mencintai negeri ini, karena di negeri ini kita bisa ngajian, bebas maulidan, bebas ngumpul-ngumpul. Itu dijaga bener di sini, bener nggak? Bedanya di sini berita COVID-nya banyak, gitu aja, Pak. Ya, di negara maju sekarang di Timur Tengah, Dubai itu nggak ada berita COVID. Aman, negara paling soleh sedunia, Hadramaut Tari itu kayak nggak ada COVID. Itu tempatnya Maulana Habib Umar. Semoga negeri ini ke depan bisa sampai begitu, ya. Gak usah ada berita COVID. Ada orang COVID, tapi jangan ada beritanya. Jadi kita waspadanya dengan cara yang waras lah, ya. Baik, gimana, Pak? Kayaknya kebakar nih, ya. Suatu saat Bapak diajak jihad menjaga negeri ini, siap nggak? Takut ya? Kalau yang muda belum kawin, Tat. Siap nggak? Harus siap. Siap itu kolbunya emang dimantepin, dikunci rasa takut itu, dibuang rasa takut itu. Satu saat akan muncul saat-saat begitu, momen-momen begitu. Agama ini kan satu aja yang belum sempurna, jihad, perang. Sekarang jihad apa, Pak? Jihad opini. Ini saya setelah ngomong begini, Bapak sudah paham cara berpikir saya, ya. Saya kalau sudah begini nggak mundur lagi, Pak, karena ini sudah perang. Mundur dari perang berarti sama dengan al-firar minaz zahaf, itu dosa besar. Jadi dalam akidah Ahlussunnah ada 7 dosa besar. Nomor 7-nya itu melarikan diri dari perang, melawan keributan itu, melawan euforia itu, karena harus memahami pola-pola tadi, ya. Jadi apa arti ayat? Salah satunya pola-pola kehidupan, pola-pola kehidupan. Maka dalam sebuah riwayat, ya, riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Faqihani, tapi sebenarnya ini kalam daripada Imam Sari Sakti. Sari Sakti ini Imam Salafus Saleh, hidup di abad ke-3 Hijriah, guru dari Imam Junaid. Saya sering nyebut, ini gurunya dia. Apa kata beliau? Cuma beberapa ulama mengatakan ini hadis. Yang benar ini bukan hadis, ya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Berdasarkan ayat tadi, kata Imam Sari Sakti, bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, atau ibadah setahun tapi nggak ada tafakkur, nunggak tapi nggak ada tafakurnya. Dan ini terbukti, orang nanti banyak yang soleh secara fisik, tapi dia nggak ada kecerdasan spiritualnya, nggak ada. Akhirnya emosi, beda sama dia kata-katain neraka. Nah, ini udah mulai muncul nih. Maka saya kasih tahu, Pak, dari sekarang, musuh kita nanti bajunya sama kayak kita, sama-sama pakai kopiah. Untung lagi nggak pakai kopiah, ya.
Ya, maksudnya sama-sama baju orang sholat lah, sama pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis, sama-sama berjenggot nanti sama Pak. Bedanya mereka khawarij. Ciri-ciri khawarij berontak itu belum, mungkin bukan berontak negara, tapi sekarang mulai menggugat dasar negara, tuh gawat kan. Mulai mengatakan Pancasila syirik. Berarti dia nggak ngerti Pancasila kan Pak? Pancasila syirik. Coba ayat Pancasila pertama apa kalimatnya? Ketuhanan Maha Esa. Di mana syiriknya bro? Jadi dia cuma dengar dari seseorang di luar sana, tidak mempunyai falsafah selain Quran. Loh, Quran itu terlalu banyak, maka harus disarikan terjemahan dari kulhu, jadilah sila pertama, kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, syirik di mana? Ya nggak paham. Dulu kan saya kemakan itu Pak. Saya sempat kemakan secara teologis dan ideologis, kemak dulu. Alhamdulillah Allah selamatkan ya. Maka sekarang kita gregetan kalau ada orang yang kok mengulangi kesalahan kita yang lama gitu. Orang kalau berfikirnya benar, maka ibadahnya walaupun sedikit itu lebih berefek daripada orang yang berfikir sedikit ibadahnya banyak. Nanti dia ngerasa sok suci dengan ibadah dia. Ya. Apa kata beliau? Fikroh, pemikiran itu ada 5. Nah, 1, fikru fi ayatillah, berfikir terhadap ayat-ayat Allah, pola-pola yang Allah sudah ciptakan di dunia. Polanya berulang lagi Pak, berulang kayak orang tawaf, berulang aja tuh, gak akan jauh beda ya. Yatawalladu minhul ma'rifah, maka ini akan menumbuhkan ma'rifah, knowledge, pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengerti kearifan lokal, dia tidak akan membuang yang disebut tadi weton, apa tadi? Tapi yang nggak ngerti bilang syirik gitu, karena nggak ngerti. Padahal itu yang bikin ulama tuh, yang bikin ulama itu Pak. Yang bukan ulama tuh zodiak namanya, tapi prinsipnya nggak jauh beda. Zodiak tau ya? Zodiak itu udah jauh lah ya, udah jauh dia. Itu pertama. Jadi memikirkan pola-pola yang Allah sudah ciptakan di alam. Pola itu akan berulang ya. Yang kedua, wa fikru fi ni'amillahi wa minhu yatawallad minhul mahabbah. Memikirkan besar nilainya nikmat Allah Ta'ala, maka akan muncul dari fikir kepada nikmat apa itu? Al-mahabbah, rasa cinta. Orang kalau udah cinta, dia mau berkorban. Kenapa kita nih kurang berkorban? Karena kita nggak sampai memikirkan nikmat Allah. Jadi suami istri kalau tengkar mulu, coba ingat-ingat kebaikan pasangannya, nanti cinta muncul lagi tuh. Coba aja Pak, rasain sendiri ntar. Yang lagi cekcok ingat-ingat kebaikannya. Tapi kalau udah benci sih apa aja buruk jadinya ya. Pasangan ngorok aja jadi masalah. Pasangan senyum, fikru fi wa'adillahi wa thawabih yatawallad minhu rughbah. Tafakkur terhadap janji Allah. Janji apa nih? Janji reward, pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, akan memunculkan rohbah, semangat beramal. Maka dianjurkan kita membaca hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan mengamalkan suatu. Baca ini dapat pahala ini, itu dianjurkan. Atau kita dengar testimoni. Jadi ini bahasa lainnya testimoni. Testimoni mengamalkan itu muncul semangat nanti. Ya. Wa fikru fi, sebaliknya memikirkan resiko akibat melakukan sesuatu. Dari sisi Allah pasti ya, kita lihat kalau kita buat ini pasti begini.
Beberapa waktu lalu kita ketemu dengan salah satu praktisi kayak magic atau apa gitu ya. Ternyata dia bukan orang musyrik, Pak. Dia cuma gaya aja kayak orang-orang kepercayaan. Kalau ngobrol sama dia ternyata ngomong Quran, hadis, Quran, Allah, tauhid, itu aja. Pantas dia kebal kayak Nabi Ibrahim. Ketemu sama dia, terus dia cerita kepada kami, saya itu pernah, kalau Allah bilang kamu jangan lakukan ini, saya itu penasaran, emang kalau kita lakukan akibatnya apa? Dia lakuin, Pak. Dia lakukan yang Allah larang di Quran itu, apa yang terjadi? Oh, rizkiku jadi seret gitu, penyakitku jadi banyak. Maka dia berhenti juga penyakitnya, rezekinya lancar lagi. Nah, itu namanya testimoni ya. Nah, kita perlu mendengarkan orang-orang berbicara ini ya, supaya apa? Muncul rahbah, rasa waspada, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh? Udah 4 ya. Yang kelima, insani fi janbillah yatawalladu minhul haya wan nadamah ya. Memikirkan, nah mirip seperti yang dikatakan tadi, sikap berlebihannya seseorang di sisi Allah ya, akan membuatkan kita ada rasa malu ya. Jadi orang-orang yang mengenal tidak membawakan dirinya dipandang oleh Allah ya. Kita kalau nggak merasa kita dilihat Allah, nggak muncul rasa malu. Jadi malu ini kapan muncul? Kalau kita merasa diperhatikan. Pernah nggak diperhatikan dulu oleh guru di sekolah? Malu nggak kemudian bertindak yang aneh-aneh? Nah, kira-kira begitu. Sekarang karyawan, pegawai dilihat pakai CCTV, malu nggak mereka melakukan hal-hal yang di luar tugasnya? Pasti malu ya. Wa alam, ini bagian akhir ya, anna tafakkura qa'idul lil insan ila al khair wa daliluhu idza kana tafakkuran sahihan maqsudan bihi al firar min al khalqi ila al haqq wa taftish an aqrabi turukil wusul Allah azza wa jalla. Tafakkur itu adalah guide-nya manusia. Jadi yang bimbing kita itu tafakkur kita, yang kemudian menggait kita kepada yang baik ya. Bahkan membawa manusia dari euforia bermakhluk, asik dengan makhluk, kemudian kita diangkat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebelum diresmikan sebagai Rasul, beliau kan dah Nabi. Apa amalan beliau? Beliau sering merenung, kemudian beliau pergi ke Gua Hira, tahannus. Tahannus itu salah satu programnya tafakkur. 2, tafakkur tadabbur, tafakkur tadabbur. Beliau tafakkur. Maka Nabi itu di saking kerasnya, meskipun kerasnya arus kemusyrikan, orang tuh nyembah berhala, tapi Nabi terbawa nggak? Ini saya kasih tahu salah satu karakter orang yang tafakkur, dia tidak termakan oleh mainstream. Dia sendiri itu sudah cukup. Dia nggak perlu kata orang, dia nggak perlu menurut orang. Ini bukan orang kebablasan, terlalu kepedean, bukan. Dia sangat mengerti pola-pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim karena tafakkurnya kuat, Allah sebut beliau ummah, satu umat. Jadi Nabi Ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu umat. Wajar Allah kasih beliau hadiah anak, yaitu udah tua, beliau punya anak. Anaknya pertama siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi. Bahkan ada anak-anaknya lainnya, Madian, sampai 6 dari Jarur Siti Konturah. Jadi anak beliau dari Siti Konturah itu 6 atau 4, itu banyak. Anak-anaknya sampai ke negeri kita. Jadi bapak-bapak ini mungkin keturunan Nabi Ibrahim jalur Siti Konturah, mungkin loh Pak ya, jangan gear dulu, pasang Habib berarti depan. enggak begitu Pak ya, kan mungkin. Kenapa? Kalau kita membaca teks, tinggal dibuktikan pakai DNA apa nanti ya, bener nggak nih? Jadi antum benci sama Israel misalnya nih, benci kepada Israel sebagai bangsa nggak boleh, tapi benci kepada Zionis
yang mereka merusak alam ini, itu boleh, bahkan wajib kali ya. Itulah yang disebut al-Yahud di Quran, lan tarda'an kal Yahud. Yahudi nggak bakal ridho kepadamu, itu Yahudi Zionis. Pakai alif lam di situ, di Zionis maksudnya. Tapi Yahudi yang lain itu nggak banyak yang masuk Islam. Nah, kita nggak tahu nih pergerakan yang sekarang tuh yang mana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak saudarakan Allah, akan tafakur kita, insya Allah kita akan menjadi umat yang mandiri. Amin ya rabbal alamin, ya. Gimana Ustaz Harun? Antum udah ngantuk nih kayaknya. Aneh yang belum tidur, antum yang ngantuk. Kita baru turun dari kandang, bener Pak, melayang-melayang doang bentar di mobil. Pas bangun, cuma tidurnya dari mana tuh ya? Lah ini masjid apa ini? Kok bukan rumah gua nih? Perasaan kalau bangun itu depannya rumah, ini malah kok pagar. Ternyata rumah masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz? Udah? Ini jamnya yang lambat atau emang belum ini? Iya, iya. Bapak-bapak silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ya, itu sebenarnya pada nurani sebenarnya. Tapi belakangan ini berketat tidak melihat apa mendengarkan sesuatu. Ini masalahnya abu-abu. Katanya. Ada nggak masalah yang abu itu? Katanya gitu. Jadi kalau ada nanya siapa yang abu-abu itu? Karena hati itu nanya salah benar saja. Yang abu-abu kan nanya siapa kepada siapa? Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih, wali murid. Nabi itu didatengin sahabat, sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Al-birru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh, semuanya contoh, biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus, dulu belum ada kampus Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak bener, karena gampang emosi. Orang bener itu nggak emosional Pak. Orang bener nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional. Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah ngamuk-ngamuk. Nabi santai aja nggak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Nah, kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai Ar-Razi. Nggak begitu Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu. Nah, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu jadi waliullah Pak, bener.
Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu. Udah ustadz udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya. Ustadznya emosi, jamaahnya emosi, ya lengkap sudah. Itu Pak ya. Gimana Pak? Ada yang mau dibacain? Surat cinta bukan? Apa surat benci? Pertanyaan online Ustaz. Oke, fatal. Satu dari Madura. Assalamualaikum, saya Muhammad Ruji, Madura Jawa. Apakah ada makhluk Allah yang bergerak diam bersamaan selain Allah? Mohon jawaban ya. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika udah nggak masuk. Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik ini kan gramatikal berpikir. Gerak itu sekaligus bisa diam nggak? Gerak, diam ya diam. Dah, jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Ya. Yang kedua, Ustaz. Di tafsir Quran Allah kadang menyebut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? FT tidak ada Allah yang Aku, ada Allah yang kami gitu ya. Kalau saya pernah baca tafsir itu masalah dalam hal apakah Allah menyebut dirinya aku dan kapan kami. Coba perhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ayat ini. Surat Toha ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Ya, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Innani, ya itu ada innani, itu ada ya pada situ. Sesungguhnya aku. Diulang lagi, ana Allah, akulah Allah. Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada tauhid mutlak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah. Karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka tuh nulis, sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka tuh Pak. Cakep juga Buya Hamka, emang dia sufi juga tuh. Karena ayahnya sufi, kakeknya sufi. Di akhir ayat dekat sama sufi-sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita nggak dengar tasawuf, kecuali tasawuf modern ya, di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib tuh ya, saya teringat masa kecil kita bacaannya buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya seumuran bapak Pak, itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutlak. Ini baru sebagian yang kita buka, Pak ya. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, kami, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Apa arti az-dzikra? Peringatan artinya Quran. Wa inna, dan sungguhnya kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu lahafizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti di sini ada peran Allah nggak? Walaupun zahirnya manusia yang buat. Di sini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat, dalam hitungan detik, bahkan sebelum 1 detik udah nyampe. Tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan di sana, telat nyampenya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda Pak.
Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Jadi siapa sebenarnya menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampaikan. Masuk nggak? Maka sama siapa yang nonton lewat YouTube, lewat Facebook, dimanapun berada, itu yang menyampaikan itu Allah, bukan si Facebook itu, bukan si YouTube itu. Allah yang nyampaikan. Lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya, maka dia mengatakan kami. Paham? Kita ini, alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila dia menyebut perbuatannya, dia sebut kami. Maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya, disebut tauhidul af'al. Tauhid dalam perbuatan. Terbersit sedikit saja, Pak. Bapak ini, antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta, satu biji zarah saja, itu bukan campur tangan Allah, musyrik langsung. Gawat nggak? Paham ya? Nggak ada. Bukan berarti kita fatalis, enggak. Kita sedang ingin menguji tauhid kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat-bulat, sebulat-bulatnya, Pak. Nggak boleh sumbing dikit, nggak boleh. Sumbing dikit syak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu. Yang keyakinan ini Bapak nggak dapat dengan sholat 1000 rakaat. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini, pola-pola berpikir yang mantap, yang sahih tercipta nggak dari tadi? Tambah yakin nggak beragama? Tambah yakin nggak beropini? Insya Allah ya. Tadi nggak kebayang jihad, pas kita colek pada siap jihad, Pak. Tapi jihad yang benar. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharoh. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang kisos. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak, belajar tentang bab ikhlas. Nanti nggak jihad, malah ingin nunjukin gini loh Islam yang benar. Allah nggak perlu digitu-gituin, Pak. Agama Allah nggak perlu begitu. Betul ada ayat intan surullah yaskum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong? Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR kan nih? Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. Jika engkau berkorban untuk Allah, itu yang benar terjemahannya. Maka Allah akan membantumu. Udah banyak belum korban buat Allah? Belum ya? Belum. Gimana mau dibantu Allah kan? Gimana kolbunya belum bisa merasakan khusyuk? Gimana mau merasakan nikmat tahajud? Gimana mau bisa merasakan la ilaha illallah itu bergetar di kolbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban, berarti mengorbankan rasa was-was, benar gak? Bagus itu, Pak, sembelih itu rasa was-was. Orang yang nggak mau keluar rumah, nggak mau ngaji ke masjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak udah dapat imunitas ini, imunitas sosial. Was-wasnya terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini hemat kita ya. Gunting itu, Pak, bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak, tapi kita jangan sampai nggak hadir di masjid-masjid Allah ya. Di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga, Pak. Nggak semua kajian menghantarkan, menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya memohon kepada Allah, semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini, menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, Pak ya? Kita tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga kita diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.